Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Saya Sri Suharni SPD, guru di SD Islam Anija Medan. Baik anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang debit dan skala. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, semoga Allah memberkahi semua apa yang kita lakukan hari ini. Kita mulai ya nak, pelajaran debit dan skala. Minggu lalu kamu sudah belajar kecepatan, menghitung jarak, dan menghitung waktu. Hari ini kita akan belajar debit dan skala. Ya, lanjut. Kita akan mengetahui apa itu pengertian dari debit. Coba kamu lihat. Apa bu debit itu? Atau kamu baru sekali mengenal atau mendengar tentang debit? Ya, kita lihat debit adalah banyaknya volume, ya, volume air yang mengalir atau volume zat cair tiap satuan waktu. Jadi itu debit. Debit itu hampir sama dengan kecepatan. Bedanya apa? Kalau kecepatan itu untuk kendaraan, tapi kalau debit dia untuk air. Jadi banyaknya air yang mengalir per satuan waktu. Ada rumusnya nak. Apa rumusnya? Volume per waktu. Dari mana rumus ini? Banyaknya volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi volume dibagi waktu. Untuk mengetahui satuan debitnya apa? Kita harus mengetahui satuan volume. Satuan volume itu ada liter, mililiter, sentimeter kubik. Bacanya sentimeter kubik. Kalau kamu dulu di kelas 4 udah belajar satuan volume, ada tangga juga, dia pakai tangga. Nanti dari satuan panjang bisa kita konversi dengan adanya kubik menjadi satuan volume. Kemudian kita belajar satuan waktu, sudah kita pelajari ada jam, detik, menit, ya. Kemudian ada dapatlah dia satuan debit. Satuan debit itu dari mana? Satuan volume per satuan waktu. Misalnya volumenya liter, waktunya adalah jam, berarti satuannya liter per jam. Kalau satuan volumenya mililiter, satuan waktunya detik, mililiter per detik. Begitu nanti kita dalami lagi pembelajaran tentang debit ya. Ada alat untuk mengukur debit nak, sama seperti alat untuk mengukur kecepatan. Apa kemarin mengukur kecepatan? Ya, bagus, speedometer. Kalau untuk mengukur debit namanya flow meter. Ya, lanjut. Ya, contoh ya, ini contoh soalnya. Coba, kamu suka berwudu kalau di sekolah? Iya. Sebuah keran wudu ya, air wudu. Ya, kita lihat di sekolah kita banyak itu keran air wudu. Udah rindu kamu kan untuk berwudu di sekolah? Nanti kita jumpa kembali ya. Semoga kita cepat masuk sekolah. Ya, semoga kita bisa berwudu lagi bersama-sama. Lihat, sebuah keran air wudu ya, keran air wudu dapat menampung air sebanyak 60 liter. Jadi ada keran wudu, ibu tampung airnya. Rupanya airnya tertampung 60 liter. Ibu lihat waktunya 10 menit. Maka kita mau hitung berapa kecepatan air itu atau debit keran air. Ya, debit keran air wudhu tersebut. Maka dari sini kita ikuti aturan rumus tadi. Kita tulis volumenya. Volumenya berapa? 60 liter. Waktunya di sini dikasih tahu 10 menit. Maka kita hitung debitnya. Ingat rumusnya, volume dibagi waktu. Masukkan angkanya nak. 60 liter per 10 menit. Berapa 60 bagi 10 nak? Iya, 6. Bagus, pintar anak ibu semua. Lihat, 6 liter per menit. Artinya ini airnya itu kita tampung dalam waktu 1 menit dia dapat 6 liter. Jadi kalau 1 detik bu, iya 1 detik berarti berapa nak? 1 detik, gak usah 1 detik lah, 10 detik. Ayo 10 detik. Iya, 10 detik dapatnya 1 liter. Kira-kira air keran wudhunya itu deras atau sedang atau lambat ya?
10 detik, hitung sampai 10 dapat 1 liter. Berarti pelan dia ya. Sebaiknya kita berwudu tidak boleh deras sekali nak, karena kita harus menghemat air. Jadi kita hidupkan keran wudu secara perlahan-lahan, tidak besar kencang kali. Nanti airnya banyak dibuang-buang, namanya mubazir. Oke? Baik, jadi dapat tadi ini artinya dalam waktu 1 menit kita tampung air 6 liter. Jadi debit keran air wudu adalah 6 liter per menit. Baik, kita lanjutkan, ini contohnya. Sekarang kita skala. Apa itu skala? Pernah kamu dengar skala? Ya, kalau kamu belajar IPS ya, ada membaca peta di kelas 4 ya. Kamu lihat di peta itu, kalau di depan tadi ada tulisannya di bawah peta, skala 1:1 juta. Jadi kalau skala itu ada satunya nak, 1:1 juta, 1:5 juta. Apa itu skala, Bu? Iya, skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jarak yang di peta dibandingkan dengan jarak yang sebenarnya. Contoh di peta 1 cm, jarak sebenarnya 10 km. Itu kita bandingkan. Perbandingan itu kita buat sebagai per atau bagi. Udah belajar perbandingan kan? Ingat kembali pelajaran sebelumnya. Iya, jadi apa rumus skala ini dia? Dari pengertian tadi kita buat rumusnya. Jarak pada gambar atau peta atau denah atau bentuk apapun yang kita gambar, jaraknya itu per jarak sebenarnya. Jadi kalau jarak pada gambar itu apa satuannya? Karena pada gambar itu kecil, jadi satuannya biasa sentimeter ya. Ingat, di gambar itu sentimeter. Kalau jarak sebenarnya, Bu, jarak sebenar itu kan lebih panjang ya. Lebih jauh, dia satuannya itu meter. Kalau dekat-dekat ini meter. Contohnya ruangan di rumah kita, dari kamar tidur ke kamar mandi, meter. Tapi kalau jaraknya jauh seperti jalan, dari Medan ke Siantar, pakai apa? Kilometer. Lebih jauh lagi bisa pakai mil. Iya, kita lanjut ya. Sekarang kita mau menghitung skala. Coba kita lihat ini, skala 1:2 juta itu artinya ya 1 cm pada peta atau gambar, kita utur pakai roll biasanya ya, mewakili 20 km pada jarak sebenarnya. Berarti kalau jarak di Medan sama tebing tinggi ya di peta itu 1 cm, maka jarak yang sebenarnya itu adalah 20 km. Kenapa jadi 20, Bu? Lihat, kita ingat tangganya ya. Lihat ya, dari cm ke km. Cm ke km naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka berkurang nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jadi 20 km. Atau dibagi dengan 100.000 kalau naik ya. Ingat ya, kalau naik dibagi 10, karena naik 5 dibagi 100.000. Ya, kita lanjut. Nanti kita akan menghitung skala. Coba lihat, kita akan menghitung skala. Contoh ya, jarak Kota Padang ke Medan pada peta 20 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 800 km, berapakah skala peta tersebut? Ayo, siapa yang pernah ke Padang? Ya, cantik kotanya ya. Ada lautnya, lihat. Sekarang kita lihat ya, kita jawab ya. Jarak pada petanya berapa? Kita masukkan 20 cm. Jarak sebenarnya berapa? 800 km. Maka tadi kita bilang skala itu harus sama satuannya cm. Kita ganti km ke cm. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah nolnya 5 kan? Nah, 800. Jadi berapa jumlah nolnya semua? 5 tambah 2, 7. Ya, artinya dikali 100.000. Karena turun dia 5 lompat, dikali 100.000. Kita masukkan rumusnya. Nah, skala adalah JP per JS. JP-nya berapa? 20 cm. JS-nya berapa? Jarak sebenarnya 80 juta. Udah dikonversi ke cm ini ya, cm ya, sama-sama cm. Maka cm-nya mati dia. Diganti ya, kita bagi cm bagi cm habis. Ayo kita sederhanakan ini supaya dapat 1. Ingat, skala harus ada satunya. Supaya dapat 1 ini sama-sama kita bagi 20. Ini enggak Ibu buat, nanti kamu buat sendiri. Ya lihat. Bagi 20, bagi 20. 20 bagi 20 1. 80 bagi 20
Ayo, 8 bagi 2, 4. 80 bagi 24, jadi tinggal nolnya 6. 1:4 juta. Jadi skala peta adalah 1:4 juta. Artinya apa tadi nak? 1 cm pada gambar atau pada peta tadi mewakili 4 juta cm. Kita konversikan ke kilometer. Jadi berapa? Berkurang nolnya 5. Tutup 5. Jadi 1 cm pada peta mewakili 40 km pada jarak sebenarnya. Oke, lanjut. Sekarang kamu kerjakan nanti latihannya ya. Materi kita sampai di sini. Kamu kerjakan nanti latihan di Google Form. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, like, comment, and share. SD Islam Anijam, cerdas, soleh, bersih, mandiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.